I am your president of law and order. Para pengendara ini pun dilarang menuju ke Jakarta. Merupakan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo. Ditemukan 847 orang. Hai Unpaders, saya Latasha, selamat datang di Kabar Unpaders. Tulisan adalah sebuah karya yang berasal dari buah pikir seseorang. Tak hanya harus cerdas, seorang penulis juga membutuhkan kreativitas. Cerpen, puisi, karya jurnalistik adalah beragam contoh karya tulis. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman Unpaders untuk berbincang bersama salah satu jurnalis yang dulunya katanya ketua himpunan. Siapakah gerangan? Nah sekarang saya sudah bersama Kang Iqbal. Apa kabar? Sehat. Kesibukannya apa Kang sekarang nih? Kalau kesibukan sih sebenarnya di masa-masa wabah kayak gini tetap kerja sih. Tetap kerja? Tetap kerja. Work hard banget ya? Biasa untuk mencari sesuap nasi. Suap nasi, oh my god. Nih kalau berangkat dari tadi ya, kan tadi di awal saya bilang kalau misalnya ini adalah seorang jurnalis, dulunya pernah jadi ketua himpunan. Boleh cerita nggak nih, jadi ketua himpunan gimana ceritanya kok bisa, sedangkan dengan kesibukan kuliah, kebanyakan kan mahasiswa kuliah aja udah pusing, gimana bisa nih ngebagi waktu sama organisasi, bisa ceritain nggak? Jadi tumbal kah? Atau nyalonin diri atau bagaimana? Sebenarnya kalau dulu tuh ini ya bisa dibilang ditumbalin sih. Karena akhirnya pas waktu dulu pas pemilihan tuh cuma ada satu calon. Itu siapa satu calon? Bukan aku. Oh. Bukan aku. Akhirnya temen aku teh ngajakin ya udah mana aja yang ini bahasa Sunda boleh gak sih? Boleh. Ini kan Unpaders, jadi Iya, kayak iya. menyunda dikit nggak masalah. Diajakin tuh sama temen-temen. Tok mana yang maju gitu? Tok kamu aja yang maju gitu. Iya. Karena beberapa pertimbangan gitu ya udahlah. Akhirnya maju dan ternyata yang pilih aku. Itu antara jebakan ya? Antara jebakan dan Atau emang udah berharap sebenarnya pingin enggak juga? sih, aku enggak berharap banget jadi ketua himpunan sebetulnya karena tapi emang mau berkontribusi di sana gitu di himpunan aku di Sopir Indonesia Gelanggang. Yang itu ya aku. Pengalamannya apa selama kepengurusan? Berarti setahun ya? Setahun. ngurus tuh. Bagiku yang aku dapat dari sana tuh yang penting tuh kan jadi ketua ya, ketua himpunan. Yang paling penting tuh ngurus organisasi itu ada 3 menurut aku. Pertama itu kerja sama tim, Tuh. terus komunikasi, sama leadership. Itu tuh yang menurut aku tuh bisa ngeratin kita di organisasi itu bisa profesional dan proporsional. Betul. Terus gimana dengan kan anggotanya banyak nih, anggotanya kalau boleh tahu ada berapa? Di Ada himpunan? sekitar nggak lebih dari 40. Nggak lebih dari 40? Dalam satu pengurusan? Ah. Apa udah semua? Dalam Satu pengurusan ya? kepengurusan ada ya sekitar segitu di 6 apa ya? Apa sih disebutnya? Nama apa? Departemen. Oh, Dari 6 enam- departemen. di 6 departemen. Karena beda-beda nih tiap organisasi Oh, iya, sebutannya. iya. Ada yang divisi, ada yang departemen. Nah, ini melihat dari pengalaman juga nih yang udah saya baca. Kelihatannya nih Kang Iqbal ini tertarik di dunia kepenulisan, media kreatif, sastra yang jelas mungkin jurusannya sastra Indonesia, publikasi, jurnalistik, selaku pekerjaan juga. Itu tuh kenapa sih? Emang suka nulis atau emang punya hobi dalam kesusastraan atau bagaimana? Menulis kayaknya kalau aku dulu tuh nulis tuh gara-gara galau sebetulnya. Berangkat dari galau. Nulis puisi, kirim-kirim di Facebook dulu kan masih zamannya. Oh my god. Bener-bener seru banget sih. Zaman-zaman di Facebook gitu terus posting lama-lama kan sembari dikasih ilmu juga lah gitu sama dosen-dosen di kelas, akhirnya mengerti bagaimana cara menulis, PUBI yang benar kayak gimana gitu. Dan seiring berjalan perasaan semakin ingin mendalami dunia kepenulisan itu makin gede gitu, makin tumbuh gitu. Kayak aku suka nulis puisi, pernah jadi kontributor juga gitu. Kontributor di media di Jakarta. Oh, gitu. Berarti cocok lah sama pekerjaan yang sekarang Bisa sebagai dibilang jurnalis. cocok banget sih.
kocak banget gitu. Karena akhirnya aku tipe-tipe orang yang nuangin tuh dalam bentuk tulisan gitu, keresahan, kegalauan, misalnya kayak gitu tuh bentuk tulisan gitu akhirnya gitu. Dan alhamdulillah gitu nggak melenceng-melenceng banget lah gitu dunia aku sampai sekarang gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya, bagus berarti. Nah sekarang nih ya kalau misalnya dilihat sebagai pekerjaan juga jurnalis, banyak juga mungkin teman-teman saya kalau misalnya melihat ya sosok jurnalis tuh kayak, pingin deh jadi jurnalis. Bisa nggak sih tapi ceritain suka dukanya nih sebagai seorang jurnalis? Suka dukanya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau di era sekarang tuh jurnalis tuh kalau menurut aku ya ada dua kayak pembagian. Ada yang di media online, ada yang benar-benar buat koran tuh. Nah, kalau suka dukanya masih sebetulnya ketika liputan mungkin telat atau misalkan ketinggalan konferensi pers. Tapi kalau misalnya kita punya relasi yang baik sama wartawan yang lain, biasanya itu dikasih itu. Oh, saling berbagi informasi juga. Berbagi informasi sebetulnya gitu. Suka dukanya ya seru, bisa tahu informasi aktual gitu. Yang saat ini tuh lagi trending tuh apa sih gitu, yang sedang dibicarakan sama orang-orang di dunia tuh apa aja sih. Yang penting tuh jadi jurnalis tuh kayak punya perasaan ingin tahu yang lebih gitu dari orang-orang yang harus kritis ya. Harus kritis. Kalau misalkan kayak kita kalau misalkan ngelihat satu kasus tuh coba cari sumber-sumber yang memang saling berkaitan dari minimal tuh dua sudut pandang gitu. Misalkan sumber komunitas, sumber rakyat, warga lagi yang terkena dampak di kasus itu. Nggak bisa satu ya, harus melihat dari berbagai. Iya. Lebih cover both side lah istilahnya. Gila, udah istilah apa tuh terkenal ya. Nah itu kira-kira berita atau peristiwa apa nih yang pernah Kang Iqbal report terus mendapatkan antusiasme dari masyarakat? Sejauh ini berita-berita yang kan di Bandung ya gitu. Di Bandung sih ya berita-berita soal si YouTuber itu, karena yang baru-baru ini lah iya, benar. Yang ngasih sampah gitu. Terus yang korupsi tuh ada lupa yang kasus korupsi di Bandung. Ada yang susah nggak untuk ditulis, untuk dianalisa gitu? Sebetulnya yang susah tuh nyari data. Oke. Kan jurnalis tuh kayak mencari data, mengolah data, publikasi, dan pasca publikasi tanggung jawabnya tuh kayak gitu. Dan yang paling sulit itu menurut aku nyari sumber-sumber yang memang kredibel gitu. Kayak gitu, susah. Menurut saya susah sih jadi jurnalis. Gimana nih? Kalau Lala gimana ya? Mungkin memang harus punya dasar yang ingin tahu lebih tinggi. Itu yang paling kata kunci ya, utama ya itu. kritis. Berangkat dari itu, media itu buat Kang Iqbal, apa sih dengan sekarang nih udah digital semua, bahkan anak-anak sekarang tuh udah ngerti media digital. Itu menurut Kang Iqbal sendiri media itu seperti apa? Kalau ditarik ke belakang dulu ya gitu, hanya media tuh ya buat menyampaikan informasi dan sebagainya. Karena dulu tuh ada 3 media utama, ada televisi, radio, sama cetak, koran. Nah sekarang masuk ke dunia serba digital, ada yang namanya media cyber. Itu Bisa media diceritain? online. Oke, bisa diceritain. Media online. Nah sama sebenarnya fungsi-fungsi dari keempat media itu gitu, buat menyampaikan informasi, memberitakan apa yang sedang terjadi gitu. Gitu media secara umum gitu. Gimana kalau kita sambil jalan-jalan, Kang? Oh boleh. Boleh ya? Boleh, ayo. Oke, kita lanjut nih ya, Kang. Oke. Nah, kira-kira nih peran media nih sekarang di era digital, bagaimana menurut Kang? Peran media sebetulnya kalau menurut aku tuh buat penyambung informasi, memberikan ya biar orang-orang tahu apa yang sedang dibicarakan saat ini di dunia, bahkan di dalam sosial Gitu? Gak ada mungkin tips-tips lain gitu? ya. Kalau misalkan tips kayak ya cari berita-berita yang benar, berita-berita yang sumbernya itu emang kredibilitasnya udah ada gitu, teruji. Dengan kondisi sekarang nih ya, media dari analog ke digital, dinamika media ya bisa dibilang, itu tuh khususnya dalam pemberitaan, penyebaran informasi, itu bagaimana sih? Mungkin bukan analog ya istilahnya. Oke, konvensional. Oke. Cetak lah gitu. Iya. Analog TV ya? Iya. Oke, lanjut. Nah bisa, jadi dulu tuh cuma ada 3 media yang buat memberitakan satu hal, televisi, radio, sama
Iya. Nah, pas masuk ke sini gitu, ke zaman-zaman sekarang gitu, muncullah media yang namanya media online, media cyber lah, media cyber. Nah, akhirnya kan itu menyesuaikan zaman ya, karena teknologi sudah canggih, orang-orang nggak tahu dari manapun gitu kan. Jadi mengakses informasi itu kayak ya tinggal misalkan kalau kapan saja di mana saja, misalkan beritanya hangat-hangat itu kemarin, malah masih bisa akses besok. Iya, gampang banget ya. Gampang banget, beda dengan televisi gitu. Kamu harus benar-benar stay nungguin di layar kaca gitu nonton. Sesuai jadwal ya. Gitu. Maksudnya kan ya kita dimudahkan sebetulnya dengan adanya internet, adanya media online, portal-portal berita lah gitu. Untuk mencari tahu apa sih gitu. Cuma ada berita soal kayak hidup, pakaian gitu. Jadi gitu-gitulah itu praktek punya aspek Dengan kehidupan. sangat mudahnya. Mudah banget kalau misalkan Dan udah kayak kamu punya akses internet ya, kamu bisa berselancar gitu di kemanapun, ke Cina, ke Amerika, itu mau cari tahu tentang ke internasional pun bisa kita. bisa. Apa sih yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa sekarang ya? Iya, dengan handphone di tangan, dengan koneksi internet gitu. Nah, tapi dengan gampangnya kita mencari informasi nih, banyak juga kan isu-isu hoax. Wow, banyak banget. Itu tipsnya gimana coba? Oke. Kalau dari Kang Iqbal, Eh. biar kita nggak termakan dengan berita atau isu-isu hoax yang ada di internet. Kita itu sebagai masyarakat akhirnya bukan cuma kayak tugas jurnalis atau media ya. Sebagai masyarakat juga perlu yang namanya verifikasi. Ini tuh beritanya tuh benar nggak sih? Nah sekarang tuh di Indonesia udah ada yang namanya situs-situs buat verifikasi hoax. Ada yang namanya cek fakta di PR juga ada, di Tempo apalagi, di Kompas, di Menko juga ada tuh situs-situs buat cek fakta. Nah yang bagus tuh Turnback Hoax. Ini buat informasi buat teman-teman aja gitu. Kalau misalkan, ini mah kayaknya hoax deh. Nah bisa diverifikasi, di situ ada tuh yang lagi hangat isunya, misalkan siapa gitu, beritanya kayak gini nggak mungkin. Nah perlunya verifikasi itu kayak buat memastikan ini benar atau hoax. Karena kalau kata aku informasi hoax itu sangat berbahaya sekali, apalagi diasumsi secara mentah gitu. Iya betul. Semuanya dimasukin gitu, kayaknya orang tuh kayak bisa menyebarkan informasi lewat ya lewat tongkrongan gitu, kayak gini. Nah itu yang berbahaya, apalagi kalau seseorang itu gampang percaya. Itu kalau misalnya memerangi hoax kan, ya verifikasi aja. Bahannya tuh buat nyari-nyari, misalnya fotonya kayak gini tapi judulnya kayak gitu. Begitu tuh. Makanya. Nah itu penting banget nih Unpaders. Makanya jangan lupa nih pokoknya tips dari Kang Iqbal. Yang pertama tuh verifikasi dulu berita yang udah dibaca supaya nggak termakan hoax ya kan. Mungkin ini terakhir. Ini tipsnya terakhir dari Kang Iqbal gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Kang Iqbal. Sama-sama. Udah mau luangin waktunya. Terima kasih banyak. Nah buat teman-teman Unpaders semua, terima kasih juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment. Semuanya untuk share juga ke teman-teman Unpaders semua. Terima kasih, salam satu Mbak.